Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang tiada tara, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melanjutkan bahasan yang tiga minggu ke belakang, baik insyaallah Subhanahu wa taala akan saya lanjutkan dengan bahasan surah Al-Fatihah. Kalaulah kita ditanya ma'a'adhamu yakunu bil ilmi syariah, apa yang paling agung, apa yang paling utama di dalam ilmu syariat? Al-Quran, yaitu kita belajar Quran. Fa'inal Quran awla ilmu syariat, sesungguhnya Quran itu yang paling utama di dalam ilmu syariat. Kemudian kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran satu, bitaqwiyatil iman, bitaqwiyatil qulub 'ala iman wa yaqinu 'ala Allah. Kemudian wa tamkinan 'ala qalb. Quran itu adalah yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quranlah yang akan menenangkan hati kita. Lalu apa yang kita dapatkan dari Al-Quran? Padahal Al-Quran kullun hidayatun, sesungguhnya di dalam Al-Quran seluruhnya adalah petunjuk. Tapi semua itu tidak jadi petunjuk buat kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam diri kita tidak menghadirkan tiga perkara. Sedangkan yang tiga perkara ini adalah arkan min ibadatul qalbiyati. Ini merupakan rukun di dalam melaksanakan ibadah apapun. Hatinya itu harus ada tiga. Pertama al-mahabbatu, yang kedua ar-raja'u, dan yang ketiganya adalah al-khawfu minallah. Al-mahabbatu timbul dulu kita rasa kesenangan, rasa kecintaan di dalam belajar Al-Quran, di dalam belajar ilmu syariat apapun, timbulkan kecintaan. Kita cinta dalam melaksanakan ibadah, harus timbul. Kemudian kalau kita sudah cinta, maka akan timbul rasa kehusuan, maka akan timbul rasa tanggung jawab, maka akan merasa sayang, merasa menyesal kalau kita ketinggalan al-mahabbah. Yang kedua raja. Raja selalu mengharapkan rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Raja itu mengharapkan rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Tidak dari yang lain. Saya tidak memerlukan pahala dari ibu-ibu, tidak memerlukan pahala dari bapak-bapak, tidak. Tapi kita mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang ketiganya adalah al-khawf, takut. Al-khawf al-ubatillah, kita takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam melaksanakan beribadah kita menghadirkan tiga perkara itu di dalam hati kita, maka akan timbul rasa kehusuan dan rasa kecintaan, rasa kedekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu. So, 1, 2, 3. Kemudian Al-Quran. Al-Quran itu adalah amru ajibun. Amruhu ajibun. Segala urusannya itu sangat luar biasa.
segala isinya itu di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Tapi la yanalu ta'siril ajib, tidak cukup, tidak akan berhasil, tidak akan jadi apa-apa. Istilahnya apa? Keistimewaan Al-Quran itu kalau kita hanya bimujaradul qiraah, hanya kita sebatas membaca, kemudian tak pernah kita tadabburkan, wala ta'amulu wala ta'amal. Kita terangkan dulu aqaidnya biar tahu. Jadi kalau mufassarah itu sebetulnya mudah, baca dah selesai, terjemah baca sudah selesai. Tapi aqaidnya untuk kita untuk mufassarah itu yang paling susah. Kenapa? Untuk menanamkan kita keyakinan kepada apa yang kita baca, untuk menanamkan keyakinan kepada apa yang kita baca dari ayat Al-Quran itulah yang paling sulit. Terkadang kita membaca kita tidak yakin, makanya Quran tidak ada petunjuk, Quran tidak menjadi penenang hati, Quran tidak jadi obat buat kita dikarenakan kita cuma baca, kemudian kita hanya membaca saja. Wala tadabbur wala iman wala ta'amal bil dalalati wal makna. Tak pernah kita memikirkan, tak pernah kita mengingat atau mencermati daripada isi dan maknanya dari Al-Quran tersebut, sehingga la hidayah Allah, tidak jadi hidayah bagi orang tersebut. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in min al-Qur'an yal'anu bil Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran malah Quran tersebut yang melaknat mereka yang membacanya. Dikarenakan apa? Hanya sebatas membaca, walam ta'malu bih, tidak pernah mengamalkan sehuruf atau seayat pun dari Al-Quran yang kita baca. Itulah Bu, makanya kita mari bersama-sama kita belajar. Kalau saya juga sama, belajar, mengingatkan, melancarkan kembali dalam membaca kitabnya. Saya lancarkan. Kan? Jadi kalau ada yang meminta belajar itu senang juga. Oh, jadi kita mengingat kembali, gitu kan? Ingat kembali. Pertama, kemarin itu sampai di mana? Cik, siapa yang pandai? Alhamdulillah. Laku ieunya. Ya, itu. Mending kieu lah. Keun bae ngagorowok. Ya. Jadi di antaranya Bu, kalau urusan tarjamah, urusan kita baca tafsir itu mudah. Yang susahnya kita mentadaburkannya, kita susahnya mencermatinya dari maknanya dan menjadi petunjuknya Al-Quran buat diri kita. Terkadang kita baca Al-Quran, malah Quran ini enggak jadi petunjuk, enggak jadi obat, tidak menenangkan hati kita. Sedangkan dalam petunjuknya, fa innal Qur'ana satu taqwiyatul ibadah, yang kedua wajiyadatul iman, dan yang ketiganya watamtinatul qalbi. Pertama, dengan membaca Al-Quran kita akan selalu kuat dalam beribadah. Tambah keyakinannya, kama qala Allah Ta'ala bil Quran, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi orang-orang yang beriman itu andaikan disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita jangankan bergetar, bulu kuduk aja nggak berdiri. Begitu dengar Allahu Akbar cuek aja. Yang lagi ngobrol lanjutkan ngobrol, yang lagi botaran selesaikan dulu botarannya. Nggak malu dengan Allah, nggak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Quran tidak jadi petunjuk buat diri kita. Makanya makna fastabiqul khairat jangan disalahartikan. Bukan berlomba. Allah tidak menyuruh kita untuk berjudi. Bukan berlomba, tapi yusari'u artinya. Dalam artian yusari'u itu adalah kita bersegera. Ada rasa sifat tanggung jawab, ada rasa keinginan untuk bertemu dengan Allah. Datang perintah Allah salat. Nah, sebelumnya kita sudah
persiapan kayak gitu. Bukan dibilang kita mah pastabikul khairat yuk Pak, kita mah paheula-heula weh biar keadaan. Bukan begitu artinya itu. Jangan seenaknya, bukan ke sana. Tapi ada persiapan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kartos dah Bu, ke atas gitu naon. Dan memang gitu keterangan anak. Terus. Nah, kemarin kita baca Alhamdulillahirabbil meliciganu haroream. Ya dengarkan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabb yang mengurus al-alamina sekalian alam. Maknanya segala puji bagi Allah dalam artian puji apapun yang kita miliki. Kalau puji misalkan yang disampaikan oleh orang kepada orang atau makhluk kepada makhluk, itu puji terjadi bukan milik Allah, melainkan karena Allah. Bukan milik kita, tapi Allah memberikan pujinya kepada kita. Berarti kita dipuji karena Allah. Tapi banyak yang dipuji bukan karena Allah. Contoh, ada orang mencuri jam retas dari kereta api, kemudian loncat dari kereta api, selamat. Ditepuk tangani, waduh hebat. Wah, cuman itu gitu. Nah, itu padahal dia memberikan pujian, padahal dia pujinya bukan karena Allah, karena perbuatannya bukan perbuatan di jalan Allah. Baru puji karena Allah kalau kita berbuatnya di jalan Allah. Ibu ini rajin mengaji karena Allah. Boleh bisa kan dibilang, nah ibu-ibu ini tuh rajin bener pengajiannya. Nah, itu kita bilang alhamdulillah, kembalikan pujinya kepada Allah, terima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah dipuji oleh orang lain. Itu nikmat dari Allah. Makanya kita kembalikan lagi kepada Allah. Nah, itu. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, setiap kalimat ayat ada alif lam, alham itu objeknya satu. Berarti puji ini milik Allah, asal dari Allah. Juga kalau kena kepada kita itu karena Allah. Seperti kita salat adaannya apa? Adaan makmuman, adaan lillahi ta'ala, itu karena perintah Allah, dan sholatnya juga milik Allah. Kita mengerjakan atas perintah Allah, kita dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, karena itu milik Allah dan kita mengerjakan karena Allah, jadi jangan disia-siakan sholat, karena itu amanat Allah. Jadi kalau kita sia-siakan berarti urusannya dengan Allah. Sedangkan awwalu ma tusallu yaumil qiyamati as-shalah, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jaga di hari kiamat itu salat. Sedangkan salat la takmilu shalah illa bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna orang melaksanakan salatnya kalau tidak membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Kan enteng segitu. Nah, kemudian wabil ihtisasi bi suratil Fatihah, dan kekhususannya di dalam membaca surat Al-Fatihah, satu yang pertama tadabbur bil makna. Kita pikirkan maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada saat kita salat Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ushidu malaikati, persaksikan oleh kalian malaikat. Nah, ya Rabb, fa inna abdi, sesungguhnya hambaku zakaroni, menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ushidu malaikati, gitu kan? Fa inna abdi zakaroni, sesungguhnya hambaku telah menyebut namaku. Kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, fa innal ibadi hamidani, sesungguhnya hambaku memuji aku. Itu. Jadi kalau kita baca alhamdulillah itu kita memuji Allah, berarti Allah ada. Nah, itu Allah menjawab, ya malaikati fa innal abda, sesungguhnya hambaku ini hamidani, telah memuji aku. Telah memujiku. Nah, bahasanya di sini Ar-Rahmanir Rahim. Nah,
borna aya. Kita sekarang meningkat ya Rahman. Rahman nih. Kalau dalam terjemah apa Rahman? Nah ini tulisan yang paling bagus sedunia nih. Kalau nggak bagus, mulai diambil. Saya Ar-Rahman. Nah, apa disebut Rahman? Rahman itu rif'atun. Apa disebut rif'ah itu? Kanyaah kalau bahasa kita. Jadi Ar-Rahman itu Ar-Rahman itu dalam tafsirnya rif'ah, artinya kanyaah kasih sayang. Kemudian makna Ar-Rahman di sini adalah wasi'atur rif'ah, paling luas kasih sayangnya Allah. Itu diberikan ini kepada seluruh makhluknya wasi'ah. Pakai alif wasi'ah. Wasi'ah. Jadi rahmat kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Mulai dari manusia, jin, malaikat sampai setan, siluman, dedemit, merakasakan sampai sesatuan termasuk virus corona dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena Ar-Rahman wasi'an artinya kasih sayang yang sangat luas. Wala bil ihtisas, tak ada ketentuan, tak ada dikhususkan. Ini keseluruhnya, yang soleh, yang salah semuanya sama, yang muslim, yang kafir semuanya sama. Di sini tidak dibeda-beda. Hanya nanti makna ar-rahim, bil ihtisasi ila mayyattariu kulla amrillah. Jadi itu dikhususkan bagi orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah. Ar-Rahim itu wabil ihtisasi al-uzratu bil akhirah. Itu khusus diberikan kepada kita di alam akhirat nanti. Nah, yang harus kita kerjakan ini, Kalau Ar-Rahim nanti begini Bu, ada anak, ibu siapa yang punya 5 anaknya? Tong 5 lah, 2 yang ini taat kepada perintah orang tuanya, yang keduanya malas kalau disuruh, malas. Nah, apakah kita bedakan ininya? Enggak, giliran makan sama, yang dimakan sama yang ada di rumah, tapi giliran bonus dan buruhan beda, pasti akan diberikan kepada yang taat. Itu dinamakan al-ihtisasu bil ta'at, dikhususkan bagi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini Ar-Rahman artinya wasi'atur rahmat, paling luas kasih sayangnya Allah dan tidak dibeda-bedakan. Inilah yang harus kita kerjakan. Jangan kita beda-bedakan. Nah, Bu begini Bu. Sekarang dalam beribadah aja dibeda-bedakan. Jangankan dalam urusan ini, hal ibadah aja dibeda-bedakan. Contoh begini Bu. Contoh. Ada kalanya kalau misalkan saya suka perhatikan bukan ini, dan banyak juga yang mengadu. Bukan. Pak Haji, kalau giliran saya, orang-orang nggak ada ya. Ya kamu ngajar siapa? Ajar orang katanya. Orangnya nggak ada. Cuma berapa orang? Ada 5 orang itu masih ada, alhamdulillah. Sedangkan saya 1 orang saya ajar. Saya itu Bu, ngaji pakai speaker itu bukannya apa? Kasihan bagi yang tidak datang, mungkin bisa kedengaran. Kalau tidak mau mendengar, gak usah. Yang penting kita sampaikan. Nah, itu saya hanya menyampaikan balighu anni walau ayat. Segitu aja. Hanya melaksanakan perintah Rasulullah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Itu aja saya sampaikan. Adapun orang mau menerima dan tidak menerima, itu urusannya dengan Allah. Karena yang memerintahkan menyampaikan ayat-ayat Allah itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala sendiri.
ya Rasulullah sampaikan, wahai Muhammad sampaikan. Kayak gitu. Baru Kanjeng Nabi menyampaikan. Tidak semuanya bisa orang menerima. Hanya orang yang menerima itu kalau sudah kuat keyakinannya, kalau sudah kuat imannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ibadah apapun timbulkan dulu, satu, kita cinta terhadap mengerjakan ibadah tersebut. Keduanya, kita selalu mengharapkan pahala, ya kan? Mengharapkan pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya, takut ala iqabillah, takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul rasa kekhusyuan, akan timbul rasa kekhusyuan. Baru nih Ar-Rahman, baru Ar-Rahman, sekarang Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, ini maknanya itu ya teh sodu ulah diturutan nu selatan awana ulah diturutan nyebut ibu mengadama cing sae gitu ihtisasi jadi rahmatun ihtisasi lima salah ada aduh dari mana itu wadah Allahi ta'ala babarik kan? Kayak gitu aja. Jadi yang dinamakan rahim itu, ar-rahim itu rahmatul ihtisasi liman tabi'atan 'ala Allah taala, rahmat yang ditentukan, yang dikhususkan bagi orang yang mengikuti, yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu. Dah segitu, selesai. Kalau ini mah untuk umumnya, kalau ini mah untuk khususoniyah, gitu kan. Jadi Ar-Rahmani rib'atun ay wasi'an, artinya rahmat yang sangat luas. Kemudian kalau Ar-Rahim itu rahmatul ihtisasi liman tabi'atan 'ala Allah taala. Dah selesai segitu. Itu baru Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian kalau mau dijabarkan lagi banyak, gitu kan. Bagaimana kita mendapatkan Ar-Rahim ya Allah Subhanahu wa taala? Lanjut. Di antaranya Bu, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling menyeluruh di setiap makhluknya, adalah perasaan. Perasaan itu sama. Enggak percaya, silakan. Ayam masuk teras masjid, silakan ibu lempar. Kalau kena gimana? Pasti ngagorowok. Itu tandanya sakit. Coba ibu naik ke teras masjid pakai sendal, coba lempar, kan? Kalau sakit pasti kumaha bahasana? Aduh, hayam ngoceak, urang oge sarua ngoceak. Berarti ada satu yang sama, adalah perasaan. Itu rahmat Allah yang paling luas dan sama di setiap makhluk. Hati-hati. Jadi jangan seenaknya. Misalkan ada kucing main tendang, tidak boleh, gitu kan? Ya. Kita bilang bagus-bagus sama kucing. Meng, gitu kan? Mohon maaf, tidak boleh di sini ya, tidurnya sana di luar, gitu kan? Meng, mohon maaf ya Neng, gitu kan? Kalau betina jangan ngompol di sini ya, di luar, gitu kan? Gitu. Sama, dia juga senang kalau dibilangin bagus, kayak gitu. Ya. Tapi kalau main lempar, main tendang, siapa yang marah? Yang punya. Sama itu juga seluruh makhluk. Kalau kita sia-siakan, siapa yang marah? Yang punyanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, itu cara kita menerapkan Rahman itu.
Ya. Sedikit-sedikit Bu, cara menerapkan rahmat itu. Enggak bisa langsung. Kita bukan seorang ulama, kita bukan seorang wali, ya kan? Bukan, kita hanya seseorang hamba Allah yang sangat bodoh, yang sangat fakir, yang sangat lemah di dalam keimanan untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah sudah lebih dekat. Makanya beda antara orang yang disayang Allah dengan orang yang berusaha ingin disayang Allah. Orang yang mencintai Allah dengan orang yang dicintai Allah beda, Bu. Kalau Rasulullah dicintai Allah, kalau kita wallahu a'lam jawabannya. Kenapa? Karena terlalu banyak salahnya daripada solehnya kita banyak salahnya. Nah, makanya kalau kita belajar Al-Quran, timbulkan satu yang paling utama, keyakinan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu fajadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman itu pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita melihat Al-Quran, mendengarkan satu surah aja, satu ayat di dalam Al-Quran, fajadathum imanan, tambah keimanannya dan mereka merasa bahagia. Kita membaca Al-Quran gak bahagia. Saya suka lihatin, baca Yasin aja, Yasin julak gitu, enggak seneng gitu kan kayaknya, gitu kan. Kenapa harus baca Yasin? Ya mau baca apa aja, pokoknya timbulkan dulu rasa kecintaan. Kalau saya rasa membaca Al-Quran itu kayak makan kacang atau makan keripik. Baca Aduh kemana wae Cep tadi? Kita baca pertama satu surat, masih enak, lanjutin lagi sampai satu juz, lanjutin lagi, kayak kacang gitu kan, sampai lidah kita ini galat, sampai lidah kita. Itu biasanya rata-rata 5 juz. Kalau sudah 5 juz kesininya agak berkurang. Nah, kalau 1, 2, 3 juz itu kita lancar baca. Tapi kalau sudah 5 juz, mulai lidah ini agak berkurang, galat gitu kan. Nah, makanya kalau kita usahakan, Bu, ini bukan promosi, cuma saya ngasih tahu aja. Kalau mau bacalah Al-Quran, coba usahakan dalam 1 hari 1 malam tamat. Itu adalah kalau kita lanjutin dengan bacaan itu pola baca itu ada 3. 1 tartil, yang kedua tadarus, yang ketiga hadar. Hadar itu yang cepat. Hadar. Kalau tadarus yang biasa. Kalau tartil itu yang kayak tadi itu tartil. Nah, kalau tadarus pertengahan antara tartil dan hadar. Nah, kalau hadar itu cepat. Dengan bacaan hadar aja itu kalau saya 28 jam. Bukan hanya diganggunya, istirahatnya itu hanya dengan sholat saja. 28 jam tes dirasa. 28. Itu dengan pola baca hadar. Bila kayak gitu. Nah, itu banyak kita berhenti. Nah, kenapa? Karena sudah mencapai 10 juz ke sana, itu lidah sudah mulai berkurang. Sudah mulai kendor. Macam terutama mata yang selalu ini. Gitu kan? Nah, itulah. Coba aja ibu-ibu baru misalkan 1 juz baru 5 lembar aja mata yang sudah berbicara. Nah, kayak gitu. Itu jangan khawatir. Berarti kita orang baik. Kalau orang baik akan diganggu oleh siapa? Iblis yang akan menggoda kita. Iblis akan menggoda kita. Nah, kalau digoda itu harus senang. Jangan kenapa banyak godaan. Nah, semakin banyak godaan berarti Allah senang. Tes lagi untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya enggak banyak-banyaklah, dikarenakan mau hujan, kasihan ibu-ibu nanti pulang dari sini hujan, santai. Suatu saat kita awet-awet. Kenapa? Ada satu riwayat menerangkan kalau belajar ilmu harus punya catatan ilmunya, ada hancanya, ada babnya, insyaallah taala. Nah, innal malaika, sesungguhnya malaikat, 2 malaikat nih, innal malaikani, sesungguhnya 2 malaikat mungkar nakir, la tus'alu liman ta'allama ilman la yahtamu bih.
Malaikat, dua malaikat ini tidak akan menanyakan kepada orang tersebut man rabbuka, enggak. Kenapa? Karena dia orang itu lagi belajar ilmu, belum tamat. Ditunggu sampai tamat. Sama seperti orang yang biasa dawam baca Quran. Itu hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Hati-hati. Makanya ada bab. Kalau selalu misalkan datang ceramah itu enggak seru. Itu bukan pengajian namanya. Itu namanya mengingatkan, tazkir namanya. Kalau pengajian ada yang diajinya, dan ada untuk bertanyanya. Nih enggak tahu nih di bab ini, boleh tanya. Enggak tahu dia, boleh tanya. Kayak gitu. Nah, itu ngaji namanya. Ada yang diajinya, ada babnya, ada istilahnya, ajarannya. Nah, semacam itu. Kalau misalkan ceramah kan nanti datang orang lagi, Ustaz, beda lagi yang diceramahkan, beda lagi. Nah, kayak gitu. Coba kalau ibu-ibu belajar, pertama kita belajar tauhid, kemudian kita belajar fikih, dan kemudian akhlak, kayak gitu. Karena itulah ilmu yang wajib kita cari. Kan? Rupanya sekianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah taala kalau kita dipanjangkan usia akan ketemu di Maliki Yaumiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.